Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ketiga, yaitu mengenai ini ya, melanjutkan materi yang minggu kemarin. Manajemen perbankan syariah, mengenai urgensi manajemen perbankan syariah, fikih dan maqasid syariah. Yang pertama kita lihat dulu ya, fenomena yang ada di Indonesia saat ini, yang ada hubungannya dengan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Kita lihat dulu fenomena-fenomena sebagai berikut. Pertama, Islam dipandang sebagai sistem kepercayaan yang universal dan meliputi segala aspek, sehingga dipandang bahwa Islam ini adalah a way of life. Dalam segala aktivitas kehidupan seorang muslim, Islam menjadi cara hidup ya, di mana landasannya atau pedomannya itu berdasarkan Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, Islam di Indonesia menduduki jumlah penduduk yang paling banyak atau mayoritas, sehingga wajar muncul keinginan masyarakat untuk melembagakan yang namanya muamalah ya. Kemudian ketiga, di dalam Islam itu ada yang namanya larangan riba. Dan dari pertemuan kemarin kita sama-sama gitu ya, sudah bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu adalah nasabah bank konvensional. Padahal transaksi mereka di bank-bank konvensional itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena di dalam aktivitas transaksi di bank konvensional itu mereka melibatkan yang namanya riba, di mana riba ini padahal dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah memang diperlukan untuk didirikan untuk menjadi solusi dari riba ini, gitu ya. Kemudian, keempat, goodwill dari pemerintah. Pemerintah istilahnya, membuka tangan dengan lebar gitu, karena pemerintah juga mengakomodasi aspirasi dari keinginan masyarakat mayoritas ini untuk untuk mendirikan yang namanya sistem lembaga keuangan atau perbankan yang sesuai syariah. Oleh karena itu, pemerintah membuktikannya dengan menerbitkan hukum-hukum positif berupa perundang-undangan dan lain sebagainya yang memang dimotori oleh fatwa-fatwa yang sudah dibahas, digodok dengan matang di Dewan Syariah Nasional ya, di bawah MUI. Kemudian kelima, kita melihat bahwa negara-negara yang punya populasi penduduk yang beragama muslimnya cukup banyak, seperti Sudan, Iran, Pakistan, dan Malaysia, mereka sudah lebih dulu mendirikan yang namanya Bank Islam. Dan negara-negara ini sudah menunjukkan bahwa dengan adanya bank syariah ini, mereka merasakan yang namanya beberapa kemudahan, terutama tumbuhnya kedamaian di hati para pemeluk agama Islam yang menginginkan aktivitas muamalahnya sesuai dengan syariah. Kenapa? Karena memang pasti semua muslim menginginkan kehidupan yang sesuai syariah, di mana jika aktivitas seorang muslim ini sesuai syariah, insya Allah kedamaian di dunia dan di akhirat itu insya Allah didapatkan ya. Oke, kita lihat di sini ya. Yang ini dulu deh ya. Kenapa sih kita harus belajar manajemen perbankan syariah? Emang penting gitu. Penting ya bagi orang yang menganggapnya penting. Dan penting juga bagi orang yang menganggapnya sebelumnya nggak penting. Tapi kalau udah dibahas ini, insya Allah pemikiran itu akan bergeser gitu ya. Minimal bergeser. Oke. Dunia pada tahun 2008 mengalami yang namanya krisis global, di mana yang namanya krisis global, efek utama yang biasanya jadikan fokus adalah ekonomi ya. Pada saat itu perbankan mengalami atau mendapatkan juga ya efek dari krisis global ini, dan banyak dari antaranya bank-bank yang gulung tikar ya, terutama yang di Indonesia. Oke, nah ternyata berdasarkan hasil penelitian,
Islamic banking atau bank yang beroperasional dengan menggunakan sistem operasional syariah itu memiliki kekuatan yang lebih tangguh jika dibandingkan dengan bank konvensional. Tapi bukan berarti bank Islam ini tidak terkena efek sama sekali, tidak ya. Tetapi dari sisi kekuatannya, bank Islam memiliki kekuatan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan bank konvensional ketika terjadi krisis global ya. Kemudian kalau kita lihat ini ya, kita lihat sebentar. Kita lihat di sini, kita lihat populasi dunia ya berdasarkan perbedaan agama. Yang agama hijau ini adalah agama Islam. Jadi kita bisa lihat di sini persebaran agama Islam, populasi yang beragama Islam di dunia ya cukup luas ya warnanya, cukup banyak gitu. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa memang pasar untuk memenuhi permintaan pasar orang-orang muslim ini sangat banyak ya dan sangat berpotensi menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Nah, berdasarkan ini ya, World Population by Religion, ini disimpulkan bahwa populasi manusia di atas bumi ini di urutan pertama diduduki oleh orang-orang yang beragama Kristen, 31% ya. Kemudian Muslim 23%. Oleh karena itu, jika dilihat dari persentase ini, kita bisa membayangkan bahwa cukup besar sekali ya pasar perbankan syariah ya. Karena pasti kebutuhan untuk adanya produk dan layanan yang diberikan oleh bank syariah ini, bank syariah yang didirikan juga harus banyak ya. Oleh karena itu, ini membuka membuka SDM gitu ya, membuka pintu-pintu perusahaan-perusahaan yang akan bergerak di bidang keuangan syariah ya. Oleh karena itu pasti kebutuhan untuk perusahaan-perusahaan ini, kebutuhan SDM-nya pasti akan cukup banyak juga. Oleh karena itu dari sekarang gitu ya, kita bisa memperkaya kompetensi kita di bidang keuangan syariah ini. Kenapa? Karena boleh jadi nanti permintaan SDM untuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah ini akan banyak. Dan memang berdasarkan penelitian tersebut ya, di sini bisa kita lihat ya, di sini ya diprediksi berdasarkan penelitian bahwa tahun 2050 nanti Islam akan menjadi mayoritas penduduk dunia di dalam segi jumlah populasi. Oleh karena itu, tentu saja dengan banyaknya jumlah populasi muslim, ya pasti nanti efeknya adalah ke kebutuhan akan produk dan layanan yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian di sini ya world population. Kemudian di sini ya kenapa kita harus belajar Islamic banking? Ya di sini kita melihat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensial aset terbesar di dunia. Ya, di mana di sini Indonesia bergabung dengan negara Qatar, ininya Islam ya, kemudian Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab sama Turki. Ini termasuk 6 negara yang memiliki potensial aset terbesar di dunia untuk di bidang perbankan syariah ya. Kemudian kenapa kita harus belajar perbankan syariah? Ya untuk merubah mindset kita ya, untuk memperkaya mindset kita, untuk memperkaya human capital investment kita ya, sehingga kompetensi kita semakin luas terutama di bidang perbankan syariah. Terlepas dari apa latar belakang agama kita. Kemudian kenapa kita harus belajar manajemen perbankan syariah terutama di STIPAS ya, karena memang ini sebagai salah satu syarat untuk lulus di jurusan manajemen. Nah, pertumbuhan teknologi informasi itu seharusnya bisa mendorong kita untuk semakin memperkaya pengetahuan kita terutama di bidang manajemen perbankan syariah ya, untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi kita di bidang perbankan syariah gitu ya. Ada baiknya kalian mencari pengetahuan atau ilmu yang sedang tren saat ini yang berhubungan dengan perbankan syariah, sehingga kalian kompetensinya bisa cepat gitu ya nambahnya, sehingga nanti kalau misalnya ada kebutuhan pasar SDM untuk kerja di lembaga keuangan syariah, kalian bisa punya potensi tinggi untuk masuk di
lembaga tersebut. Oke, Islam a comprehensive way of life. Ya, Islam mengatur segi akidah, syariah dan akhlak. Nah, nanti kita akan banyak membahas tentang ini ya, syariahnya. Di mana syariah ini terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama adalah muamalah dan ibadah. Kalau ibadah ini sifatnya vertikal ya, manusia kepada Tuhan. Kalau muamalah ini sifatnya horizontal ke sesama manusia pun kepada makhluk yang lainnya. Nah, nanti di bidang muamalah ini kita akan banyak membahas tentang, di sini kita lihat ya jalurnya dari sini ya, public right, bahas ekonomi, keuangan dan banking. Itulah kenapa nanti kita fokus di sini ya. Manajemen perbankan syariah, banking. Ini ke syariah ya. Muamalah banyak berhubungan dengan yang namanya manusia, bukan ritual ibadah. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa ayat yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk memahami sedikit lebih dalam tentang diri kita sendiri gitu ya. Di sini di surat Al-Mu'minun ayat 115 disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu hanya untuk main-main saja? Dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya. Jadi di sini ada pesan yang sangat mendalam gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diciptakan itu bukan untuk main-main. Kita nanti akan dikembalikan kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya ya dengan segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Baik itu amal baik maupun amal buruk, semuanya nanti akan dipertanyakan. Oleh karena itu di sini disebutkan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian gitu ya mengira bahwa kalian nanti nggak akan dikembalikan kepada kami gitu, padahal kita manusia pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu pesan yang pertama, bahwa kita diciptakan bukan untuk main-main. Ya. Aktivitas kehidupan kita harus dilakukan jangan dengan main-main juga ya. Karena semuanya ada pertanggungjawabannya. Kemudian di sini di surat Az-Zariyat ayat 56 ini sangat populer sekali ya kalau di kalangan umat muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah cuma satu, untuk ibadah. Di mana ibadah ini ya gitu ya tadi terbagi menjadi kalau kita lihat dari skema yang tadi di atas ya, ibadah yang diterima Allah itu hanya akan diterima kalau sesuai syariah ya, baik itu nanti hubungannya dengan bidang muamalah maupun ibadah ya, karena di bidang muamalah ini juga ada amal-amal yang memang dipadankan dengan yang namanya ibadah. Ketika kita beramal baik kepada sesama itu juga termasuk salah satu ibadah gitu ya. Kemudian di sini di surat At-Talaq ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan dari bumi sebagaimana Allah menciptakan langit juga gitu ya. Kemudian yatanazzalul amru, Allah menurunkan perintah-perintah bainahuna di antara keduanya, lita'lamu supaya kalian manusia gitu ya mengetahui annallaha bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu itu ada hitungannya, menentukan ya ada hitungannya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah telah meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya, baik yang sifatnya nyata maupun yang gaib, itu semuanya Allah ciptakan dengan ilmu. Ya, oleh karena itu di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa untuk beribadah kita memerlukan yang namanya ilmu ya, karena ilmu tanpa ibadah tidak akan sempurna. Oke, kita ulangi kembali ya bahwa di sini ada penekanan bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu bukan untuk main-main. Serius loh kita diciptakan gitu ya. Kemudian kita diciptakan untuk beribadah. Caranya bagaimana? Dengan beribadah yang baik dan juga dengan bermuamalah yang baik. Kemudian di sini ada penekanan bahwa segala sesuatu itu segala sesuatu itu
diciptakan dengan takaran. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan ilmu. Oleh karena itu memang di sini penekanannya adalah kalau menurut ini ya, menurut pandangan ibu secara pribadi ini lebih menekankan kepada kita untuk memahami ilmu yang Allah inginkan gitu, supaya kita tahu. Yaitu yang memang ilmu tersebut ada di dalam yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Selanjutnya, Islam sebagai agama yang lengkap dan universal, ternyata ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa Islam itu bukan agama yang lengkap dan bukan agama yang universal, ya, terutama para pemikir Barat. Tetapi tidak semuanya ya, para pemikir Barat dan sebagian Muslim juga ternyata ada yang berpandangan seperti ini. Kenapa? Karena mereka pada umumnya menganggap bahwa agama itu udahlah hubungannya hanya ritual saja, nggak usah masuk ke wilayah yang namanya bidang ekonomi. Oleh karena itu mereka menganggap bahwa urusan sosial seperti perbankan itu nggak ada hubungannya dengan agama. Padahal di dalam Islam itu adalah agama yang universal. Bahkan di bidang ekonomi pun Islam sudah ada aturan mainnya. Gitu ya. Oke, di sini di surat Al-Maidah ayat 48 ya, di sini Islam sebagai suatu sistem hidup atau way of life. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati qala inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam surat Al-Baqarah tersebut Allah berkata seperti tadi ya, bahwa dan ingatlah kamu ketika Allah mengatakan kepada para malaikat ya, bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan manusia di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, wahai Allah, kenapa kamu akan menciptakan manusia yang nantinya akan merusak bumi dan melakukan pertumpahan darah di atasnya? Padahal kami wanahnu nusabbihu, padahal kami para malaikat gitu ya, senantiasa bertasbih kepada Engkau, kemudian memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Kemudian Allah menjawab, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab atau Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui dari apa-apa yang kamu tidak ketahui ya. Karena Allah Maha mengetahui, beda dengan makhluknya. Nah, sehingga dari ayat yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa memang tugas manusia itu sangat berat ya. Kenapa? Karena diamanahi oleh Allah untuk menjadi khalifah, atau bahasa kerennya menjadi manajer, menjadi pengatur yang harus bisa mengelola bumi sehingga kesejahteraan bisa dijaga di atas bumi. Ya, berat, memang berat, tetapi bisa dilakukan kalau misalnya kita berikhtiar ya. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa menjadi khalifah yang baik? Tentu saja manusia butuh yang namanya pedoman ya. Oleh karena itu di surat Al-Maidah ayat 48 di sini disinggung. Likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Untuk setiap masa gitu ya, kami menciptakan bagi mereka syariah. Syariah itu jalan gitu ya. Jalan-jalan gitu untuk melakukan tugasnya sebagai hamba Allah. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada pohon keluarga dari yang namanya silsilah para nabi, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang namanya syariah dari waktu ke waktu, dari zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami penyempurnaan. Kalau kita mengambil logika sederhana gitu ya, di zaman Nabi Adam itu pasti syariahnya lebih sederhana. Kemudian di zaman Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya semakin ke bawah, semakin zaman semakin baru, ini syariahnya atau jalan untuk menjadi hamba Allah itu menjadi sangat kompleks, tidak sesederhana ketika zaman Nabi Adam. Dan Allah sempurnakan syariah itu ketika Allah menurunkan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana syariah sudah turun dengan sempurna ya, tidak memerlukan lagi diturunkannya nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah menjadi khatamun nabiyyin ya, penutup para nabi. Oleh karena itu, dengan
datangnya kenabian itu menjadi pertanda bahwa syariah itu sudah sempurna ya. Kalau kita lihat di sini gitu ya, kita ngebahas atau mereview bahasannya minggu kemarin bahwa Allah menurunkan syariah-syariahnya melalui wahyu ya, dan ada beberapa yang melalui kitab wahyu dan punya kitab-kitab seperti Injil, Zabur, kemudian Taurat ya. Itu merupakan syariah-syariah yang Allah jadikan pedoman untuk umat pada masanya. Oke, dan untuk umat Nabi Muhammad, yaitu umat manusia yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sampai nanti kiamat datang, syariahnya itu adalah dengan menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup ya, tidak ada kitab-kitab lagi yang lain. Oke. Kita sekarang masuk ke maqasid syariah. Maqasid syariah. Maqasid itu artinya ini ya. Maqasid itu artinya adalah tujuan-tujuan. Kemudian syariah itu secara bahasa adalah tempat menuju ke sumber air tanpa terputus. Jalan ya, jalan untuk menuju sumber air, artinya sumber penghidupan. Secara makna syar'i, syariah itu adalah sesuatu yang ditetapkan Allah Ta'ala kepada hambanya berupa ajaran agama. Ya, tujuan dan fungsi syariat adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Jadi syariah itu Allah turunkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, kebaikan ya, kebaikan kepada pemeluknya. Baik dalam bentuk mewujudkan, syariat itu untuk mewujudkan kemaslahatan gitu ya, maupun untuk memelihara kemaslahatan. Untuk di mana gitu ya, untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu dari maqasid syariah nanti kita dituntut untuk bisa mengetahui hukum-hukum atau gradasi hukum syar'i. Yang pertama adalah halal. Halal itu yang kayak gimana sih yang halal itu? Nah, biasanya kita kalau baca halal biasanya konotasinya ke makanan ya. Padahal tidak sesempit itu juga. Kemudian yang haram itu apa sih? Ya, oh haram itu yang dilarang, betul ya. Kemudian makruh itu apa sih? Mubah itu apa sih? Sunat itu apa sih? Gitu ya. Sebagai muslim kita wajib tahu dengan gradasi hukum syar'i ini. Kenapa? Karena ini nanti sangat berhubungan erat sekali dengan aktivitas hidup kita sehari-hari. Ya, oke. Kita lihat hukum fikih. Oke, wajib. Apa sih yang disebut wajib? Wajib itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contohnya adalah sholat ya, sholat 5 waktu. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi ya memang harus ditinggalkan, harus dikerjakan gitu. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan nanti jadi dosa kitanya. Gitu. Kemudian sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya apa? Sholat sunat ya, misalnya sholat sunat rawatib di setiap iringan sholat fardu ya, atau misalnya puasa sunat Senin Kamis gitu ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan juga nggak apa-apa gitu. Sekarang yang mubah itu apa? Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya apa yang mubah ya? Boleh sih menggunakan e-wallet ya, mubah. Kemudian makruh, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Contohnya apa? Makan bawang atau makan jengkol ya. Kemudian yang haram, dikerjakan berdosa. Nah, kalau ditinggalkan berpahala. Contohnya apa? Yang diharamkan itu melakukan riba. Ya, melakukan zina. Terus melakukan apa lagi? Mencuri. Dan kebanyakan yang diharamkan itu adalah hal-hal yang bisa menjadi mafsadat atau hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan ya. Oke. Sini ya, maqasid syariah. Ini ada yang namanya tujuan-tujuan syariah. Kenapa sih syariah itu harus ada? Emang penting gitu. Kayaknya kalau maqasid syariah ini cuma untuk orang Islam aja. Apakah benar seperti itu gitu ya? Kita bahas sedikit demi sedikit ya. Maqasid syariah itu dari zaman ke zaman menjadi bahan kajian ilmu yang sangat penting gitu ya, untuk
untuk apa ya, untuk disusun dengan rapi sehingga nanti umat bisa melaksanakan atau bisa mencapai tujuan dari maqasid syariah ini dengan mudah gitu ya. Oke, di sini maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah terbagi menjadi 3 ya. Al-daruriyat, al-hajiyat, dan at-tahsiniyat. Ini kalau bahasa kita tujuan syariah itu ada yang primer, sekunder, dan tersier. Nah, di dalam maqasid syariah ini kita sebagai muslim wajib memelihara tujuan-tujuan syariah ini dan juga wajib ya untuk mewujudkannya. Apa sih yang menjadi maqasid syariah? Yang pertama, tujuan syariah itu adalah mewujudkan kehidupan dan memelihara kehidupan agama yang baik. Kemudian menjaga dan memelihara jiwa ya. Akal, harta, keturunan atau kehormatan. Nah, tujuan syariah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi ya 5 hal ini. Melindungi dari kerusakan dan untuk melestarikan yang namanya kesejahteraan sebagaimana Allah telah mengamanahkan kita untuk menjadi seorang khalifah yang baik gitu ya. Nah, oleh karena itu syariah itu dijadikan pegangan ya oleh umat di dalam menentukan aktivitas kesehariannya. Oke, di sini ada maqasid syariah dalam sudut pandang klasik ya. Di sini konsep maqasid syariah dalam hukum Islam klasik diberlakukan dan dipahami secara hierarkis atas dasar pertimbangan kedaruratan. Hierarki itu dapat digambarkan sebagai berikut ya. Maqasid syariah Islamiyah berdasarkan tingkat kedaruratannya. Ada daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan pokok, kebutuhan ya kalau pakai bahasa yang sederhana tadi primer, sekunder, tersier ya. Kebutuhan pokok, kebutuhan apa ya, hajiyat, primernya sekunder tadi, sekunder dan tersier, kebaikan. Ini ya, ad-din, an-nafs, al-mal, al-aql, al-nasl, al-ird. Jadi syariah itu digunakan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan muamalah umat gitu ya, supaya bisa menjaga dan mewujudkan ad-din yang benar, an-nafs yang benar atau jiwa yang benar, untuk mewujudkan jiwa-jiwa muslim yang benar gitu ya. Juga untuk menjaga dan memelihara harta supaya nggak bercampur-campur antara yang halal dan yang haram, juga untuk menyehatkan akal, juga untuk menjaga dan memelihara keturunan dan juga kehormatan ya. Ini dari sudut pandang klasik, tetapi kalau kita melihat maqasid syariah dari sudut pandang kontemporer, kita punya yang namanya cendekiawan ya, yang sangat terkenal di masa sekarang, namanya Yasir Auda. Beliau merumuskan maqasid syariah atau tujuan syariah dengan konsep yang lebih universal ya, berbeda dengan maqasid syariah yang banyak banyak membahas maqasid syariah ini dikhususkan untuk umat muslim saja. Tetapi untuk yang sekarang, untuk maqasid syariah kontemporer, Yasir Auda sudah bisa memaparkan atau dia punya pemaparan yang lebih universal mengenai maqasid syariah. Yang pertama adalah di sini ya. Maqasid syariah itu berdasarkan beliau, maqasid syariah itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah maqasid umum atau al-ammah, kemudian maqasid parsial atau juz'iyah, dan maqasid khusus atau khassah ya. Nah, maqasid syariah yang diusung oleh Yasir Auda ini membuka pemikiran kita mengenai muamalah yang memang sebetulnya dari penjabaran Quran dan Sunnah tidak terbatas untuk melindungi dan atau memelihara yang namanya kesejahteraan secara universal ya. Nah, oleh karena itu di sini dibahas gitu ya, hifz ad-din. Tujuan maqasid syariah itu adalah perlindungan agama. Nah, di sini
bisa diterima juga oleh pemeluk agama lain ya secara universal. Bahwa tujuan syariah juga perlindungan kebebasan berkeyakinan. Di sini ada perlindungan kepada umat-umat yang tidak satu agama. Perlindungan agama. Kemudian perlindungan jiwa. Di sini ada perlindungan hak-hak manusia, bukan hanya hak-hak muslim saja. Kemudian ada perlindungan harta, seperti adanya harus diwujudkannya perwujudan solidaritas sosial. Kemudian perlindungan akal, seperti misalnya pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. Ya, akal manusia harus dilindungi harus dilindungi dan dipelihara. Salah satunya dengan ini. Kemudian keturunan juga harus mendapat perlindungan dan pemeliharaan. Contohnya misalnya kita mengusahakan untuk melindungi dan memelihara yang namanya keluarga yang aman gitu. Kemudian perlindungan kehormatan. Maqasid syariah juga harus bisa melindungi kehormatan, di mana di sini ada perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak-hak asasi manusia. Nah, maqasid syariah yang kontemporer ini sudah menggeser ya. Maqasid syariah yang asalnya berfokus kepada kepentingan umat satu agama, tetapi di maqasid syariah kontemporer sudah bergeser kepada konsep yang lebih universal yang bisa diterima nilai-nilainya oleh umat yang bukan Islam gitu ya, dimana nilai-nilai ini menjadi konsensus yang memang diterima oleh komunitas di luar Islam ya. Oke, sekarang kita bahas ini ya, maqasid umum di sini, kemudian maqasid parsial atau juz'iyah dan maqasid khusus ya. Maqasid umum misalnya adalah bahwa tujuan syariah ini adalah mendorong gitu bahwa maqasid syariah punya nilai-nilai yang sama juga diterima oleh orang-orang di luar Islam, seperti nilai toleransi, kemudian nilai keadilan, nilai persamaan, dan nilai-nilai positif yang diusung oleh agama Islam tetapi juga diterima oleh agama lain ya. Kemudian yang kedua adalah maqasid parsial, juz'iyah, parsial, per bagian-bagian gitu ya. Misalnya di bidang hukum, maqasid syariah tidak kaku. Tetapi misalnya di bidang hukum, ketika di suatu peradilan kita membutuhkan saksi, ya, di dunia peradilan modern kita tidak harus menghadirkan 2 orang saksi, tetapi dengan 1 orang saksi juga bisa diterima kesaksiannya asalkan dia memang orang yang jujur, terkenal jujur, ya, dan juga dia bisa menunjukkan data-data dan fakta-fakta, ya. Kemudian maqasid khusus atau khassah adalah tujuan syariah yang sifatnya khusus. Contoh misalnya adalah tujuan perlindungan ini ya di lingkup keluarga. Ini khusus kan di dalam lingkup keluarga. Contohnya di dalam keluarga kita tidak boleh menyakiti perempuan. Atau misalnya contohnya di bidang ekonomi, kita tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dilarang oleh agama. Sehingga maqasid syariah kontemporer ini memang lebih cocok dengan dengan sistem yang diterima secara universal. Oleh karena itu ya memang lebih cocok lah ya diterapkan di lingkungan negara yang variatif atau warganya itu terdiri dari berbagai macam golongan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Pandangan Islam ya, di sini status harta yang dimiliki manusia adalah harta sebagai amanah. Artinya yang namanya amanah, harta ini mungkin sewaktu-waktu akan diambil ya. Sewaktu-waktu akan diambil. Oleh karena itu, ketika kita punya harta, ya siap-siap aja gitu. Untuk bisa menjalankan atau untuk bisa menggunakan harta itu dengan baik,
dengan apa ya, sesuai syariah gitu ya. Kemudian yang B, harta sebagai perhiasan hidup. Kemudian yang C, harta sebagai ujian keimanan. Kemudian yang D adalah harta sebagai bekal ibadah. Ya, ini status harta yang dimiliki manusia di dalam sudut pandang Islam. Nah, di surat Al-Hadid ayat 7, di sini disebutkan ya, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir ya. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah apa-apa yang dijadikan bagi kalian bisa memilikinya. Faladzina amanu minkum, dan orang-orang yang beriman di antara kalian, wa anfaqu, dan mereka selain beriman juga suka berinfak gitu. Lahum ajrun kabir, bagi mereka pahala yang besar ya. Di sini ada penekanan bahwa kita harus menjadi orang yang beriman ya. Di sini penekanannya adalah ketika kita punya harta, kita jangan lupa untuk berinfak. Kenapa? Karena dengan berinfak maka kita bisa memenuhi salah satu dari tujuan penciptaan kita, beribadah kepada Allah ya. Karena dengan berinfak kita akan mendapatkan ajrun, ganjaran yang besar. Kemudian di surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan maka ketika kamu telah menunaikan salat, fantashiru, maka bertebaranlah fil ardi, di bumi, wabtaghu, dan dapatkanlah keutamaan dari Allah, wazkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan ya. Di sini ada penekanan bahwa kita itu harus sholat, harus ibadah gitu ya. Tapi jangan lupa juga kita untuk fantasyiru fil ardi, untuk berikhtiar ya, untuk berikhtiar memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita maupun kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Oleh karena itu, antara ibadah dan bekerja itu punya porsinya masing-masing, di mana kedua porsi ini nggak boleh ditinggalkan. Misalnya, saya mau ibadah aja, atau misalnya, saya mau bekerja saja. Tidak seperti itu ya. Oke, karena tujuan penciptaan kita itu bisa dicapai dengan dua aktivitas tadi ya, dengan ibadah gitu ya, dan juga dengan muamalah ya. Salah satunya muamalah di sini yang disebutkan adalah bekerja. Oke, kemudian nilai sistem perekonomian Islam itu seperti apa sih ya? Perekonomian masyarakat luas bukan hanya Muslim. Jadi sistem perekonomian Islam itu yang sesuai syariah itu memang sifatnya luas dan bukan hanya untuk Muslim. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Yasir Auda, bahwa salah satu tujuan maqasid syariah adalah al-mal ya, menjaga dan memelihara harta, di mana pengelolaannya ya memang harus sesuai dengan syariah. Kemudian keadilan dan persaudaraan menyeluruh, keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Kemudian keadilan distribusi pendapatan. Kemudian kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Oke. Kemudian di sini ada ya di surat Al-Hud ayat 85. Wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan jangan kamu merugikan manusia ya dengan jalan apapun, merugikan manusia yang lain, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi atau melakukan perbuatan di atas bumi dengan perbuatan-perbuatan yang merusak ya, mufsidin, melakukan kerusakan. Kemudian di surat Al-Baqarah, artinya ya sebelum ke sana ya, ke sini dulu. Jadi kita itu di sini ada penekanan di muamalah ya, kita nggak boleh merugikan orang lain, dan jangan merusak alam, jangan merusak bumi, baik itu yang sifatnya merusak tatanan sosial kemasyarakatan maupun merusak sumber daya alam ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 168 di sini ada penekanan seperti ini ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di atas bumi halalan thayyiban,
yaitu sesuatu yang halal dan lagi baik, karena tidak semua yang halal itu baik. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan gitu ya. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya dia setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Biasanya khutuwati syaitan atau jalan-jalan setan ini adalah jalan-jalan yang menjauhkan kita dengan syariah, ya, yang jalan-jalan yang membuat manusia tidak melakukan aktivitas kesehariannya sesuai tuntunan Allah gitu. Kemudian di sini di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah atau bergolong-golongan, bersuku-suku ya. Lita'arafu. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Bukan untuk saling menyakiti, tetapi untuk bisa saling memberikan manfaat. Ya, lita'arafu. Yang namanya ta'aruf gitu ya, saling mengenal gitu ya. Inna akramakum indallah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, adalah orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang atau manusia yang bermanfaat bagi orang lain, atau orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, lagi maha khabir, memberitahu atau menyampaikan, memberitakan. Sebentar. Kemudian di sini prinsip keadilan. Kalau di sini ini ya prinsip keadilan sosial ekonomi, prinsip persaudaraan, keadilan dan persaudaraan secara menyeluruh ya. Kemudian di sini ada hadis dari Sahih Muslim ya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Di sini penekanan tentang keadilan ya. Kalau saja Fatimah binti Muhammad, putri Rasulullah ya, Fatimah binti Muhammad, saraqat, kalau Fatimah gitu binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha. Rasulullah mengatakan, aku pasti akan memotong tangannya. Artinya di sini ada prinsip keadilan, bahwa memang keadilan itu jangan sampai KKN ya, atau nepotisme gitu. Yang tajam ke bawah gitu ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, tidak seperti itu ya. Dan nilai ekonomi juga sama seperti ini, ataupun nilai-nilai keislaman yang diusung oleh Islam juga sama ya, penekanannya seperti ini. Lebih menekankan kepada perekonomian masyarakat luas, bukan hanya kepada muslim. Oke, di sini kita langsung sajalah ya. Oke. Oke, di sini ada proses terbentuknya hukum fikih. Kenapa hukum fikih ini penting? Karena hukum fikih ini adalah yang menjembatani gitu ya, syariah dengan aplikasi kehidupan sehari-hari umat. Di mana di dalam fikih ini adalah kumpulan pendapat-pendapat para fuqaha atau ahli hukum Islam yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah sehingga nantinya menjadi sebuah fatwa, di mana fatwa ini menjadi pedoman atau rambu-rambu bagi umat secara keseluruhan di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, ilmu fikih memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan
umat muslim ya. Oleh karena itu di setiap negara itu biasanya punya yang namanya MUI-nya masing-masing dengan namanya masing-masing ya. Kalau di Indonesia kan Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Dan yang mengatur tentang muamalah dan khususnya perbankan, kita di Indonesia punya yang namanya Dewan Syariah Nasional atau DSN. Oke. Nah, ini ya proses terbentuknya hukum fikih. Islam punya dua sumber hukum yang mutlak kebenarannya, Al-Quran dan Sunnah. Dan sifatnya statis. Ya. Kemudian realitas kehidupan kita dari zaman ke zaman mengalami yang namanya perubahan. Oleh karena itu sifatnya dinamis. Untuk paham mengenai sumber hukum dan realitas kehidupan supaya berjalan sesuai dengan syariah gitu ya. Dimana di sini di kehidupan realitas kita yang sifatnya dinamis, budaya berubah, zaman berubah, peradaban berubah, adat juga berubah ya, bergeser, hukum juga, sosial juga. Oleh karena itu bagaimana ketika umat menghadapi permasalahan atau fenomena permasalahan yang tidak sama dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi, tentu umat akan mengalami yang namanya kebingungan. Ini hukumnya apa gitu ya? Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Kayak misalnya kita pakai Oppo sama GoPay itu hukumnya apa? Boleh apa enggak gitu ya? Apakah pakai GoPay atau Oppo itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Nah, ini biasanya kalau umat yang awam pasti akan menunggu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Ya oleh karena itu karena tadi kita bahas bahwa urgensi fikih adalah untuk menentukan fatwa atau untuk membuat fatwa mengenai gradasi hukum yang ditimbulkan dari suatu fenomena yang dihadapi masyarakat saat ini. Ya, oleh karena itu ilmu fikih ini penting. Ya, di mana ilmu fikih ini ketika para ulama akan berfatwa, mereka harus menggunakan kaidah fikih yang benar. Juga harus berijtihad dengan cara yang benar juga. Oleh karena itu, urgensi hukum fikih memang sangat penting, ya. Sehingga bisa menjawab kebutuhan realitas kehidupan umat muslim yang dinamis, ya. Sehingga nantinya apa yang menjadi pertanyaan umat di dunia modern bisa dijawab dengan ilmu fikih, di mana ilmu fikih yang nantinya akan menghasilkan produk yang namanya fatwa. Fatwa itu harus diambil dari saripati yang berada di dalam Quran dan Sunnah, baik itu melalui ijma, qiyas maupun lainnya gitu ya. Ijma, qiyas, ijtihad dan lain sebagainya. Oke, di sini ada hadis sahih Bukhari nomor 5659 kitab adab. Di sini kita baca semuanya aja ya, semuanya aja. Telah menceritakan kepadaku Ishaq, telah menceritakan kepada kami An-Nadr, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, ketika beliau mengutusnya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya, Rasulullah ya yang bersabda, mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah. Lantas Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, di daerah kami sering dibuat minuman dari rendaman madu yang biasa disebut dengan al-bit'u, dan minuman dari rendaman gandum yang biasa disebut al-mizru. Maka Rasulullah SAW menjawab, setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, di sini penekanannya adalah mengenai ini ya. Mudahkanlah setiap urusan. Ya kita kalau jadi orang harus bisa memudahkan setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit.
Kalau misalnya sebetulnya mudah, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan janganlah kamu membuatnya lari. Dan bersatu padulah. Artinya urusan itu harus dipermudah ya, tetapi harus sesuai syariah. Jangan misalnya yang bertentangan syariah dipermudah, tidak seperti itu ya. Oke. Islam itu mudah, Islam itu agama yang mudah dan permudahlah urusan, janganlah kau persulit. Nah, hukum asal dari ibadah itu haram, ya. Jadi kita harus tahu nih di sini ya, hukum asal dari dua aktivitas di bawah syariah. Yang pertama tadi adalah ibadah, yang kedua adalah muamalah. Ini beda hukum asalnya ya. Hukum asal ibadah itu haram. Ibadah itu nggak boleh sampai ada dalil perintahnya. Ya, jadi di dalam ibadah kamu nggak boleh kreatif. Hati-hati melakukannya. Artinya ibadah yang kayak sholat, zakat, puasa kita nggak boleh kreatif. Misalnya kita sholat subuh, dalilnya subuh itu kan 2 rakaat, tapi kita kreatif pengen jadi 3 rakaat. Saya subuh supaya lebih dekat dengan Allah. Tidak seperti itu nggak boleh. Ya, itu yang namanya hukum ibadah ya. Hukum asalnya ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Kemudian yang kedua adalah hukum asal dari muamalah. Hukum asal dari muamalah itu boleh sampai ada dalil haramnya. Kebalikan ya dari hukum asal ibadah. Maka di sini ada ini ya anjuran, maka kamu silahkan boleh kreatif gitu ya. Cukup pahami dalil haramnya, selebihnya berarti boleh. Kebolehannya berarti nggak perlu ada dalil. Jadi kalau misalnya kita menemukan sesuatu hal yang baru di bidang muamalah ya, yang hubungannya aktivitas sosial, hukum asalnya boleh ya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau belum ada dalil berarti boleh. Tetapi kita jangan misalnya udah tahu dalilnya pura-pura nggak tahu. Tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa di bidang muamalah kita bisa saksikan bahwa di perbankan syariah kita melihat banyak produk dan layanan yang diberikan atau disediakan oleh bank syariah ya. Oke. Di sini ya. Kalau kamu masih butuh duit, buat kalian yang masih butuh duit gitu ya. Artinya bagi kita yang masih butuh uang, kita harus ikhlas ya ketika kita memang butuh bank. Kita butuh bankir, kita butuh BI, kita butuh OJK, kita butuh Kemenko, dan kita juga butuh NKRI. Berarti pula ya bank syariah harus ada, bankir syariah juga harus ada. Bukan misalnya malah diajak resign. Kemudian pegawai BI juga harus ada ya. Pegawai OJK juga harus ada. Pegawai Kemenko juga harus ada. Aparatur negara aparatur sipil negara juga harus ada. NKRI juga harus ada. Dan seterusnya yang menyebabkan kamu atau yang menyebabkan kita bisa beribadah kepada Allah. Berarti harus ada. Ya, kenapa? Kita butuh uang kok, berarti kita butuh instrumen-instrumen ini gitu ya. Kemudian kaidah fikihnya gimana? Sesuatu yang tiada sempurna, sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu yang sifatnya ikutan itu menjadi hukum wajib. Apa yang tidak bisa dilakukan tanpa wajib, ya. Artinya karena ini juga berhubungan dengan yang namanya kebutuhan yang sifatnya wajib, berarti ini ya kita butuh uang. Berarti yang menjadi ikutannya ini menjadi wajib juga gitu. Ya, jadi wajib juga gitu. Kita butuh uang berarti yang menjadi ikutannya juga menjadi wajib ada gitu. Kemudian yakin bisa hidup tanpa bank. Kita bisa nggak sih? Karena saya mah udah pengen syariah, pengen hati-hati gitu ya. Padahal kita udah punya MUI dan DSN yang bertanggung jawab dengan semua fatwa yang mereka buat gitu. Tapi misalnya ada seseorang yang seperti itu, saya pengen syariah, benar-benar syariah, berarti saya mah nggak akan pakai bank gitu. Padahal gitu ya, kita boleh ya mau menjadi nasabah sebuah bank asalkan yang sesuai syariah ya. Tapi kalau misalnya saya mau lebih baik nggak bisa kalau misalnya kita mau hidup tanpa bank, bisa hidup tanpa bank, bisa sebetulnya ya. Tapi caranya gimana gitu? Bikin aja di sini ada sindiran ya. Bikin aja negara sendiri yang kamu nggak usah pakai duit seperti yang ada sekarang ini. Kalau misalnya takut ribanya itu berlebihan gitu ya. Mungkin bahasan untuk hari ini kita cukupkan sekian. Nanti untuk sesi tanya jawab kita lanjut di Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.